Nah, pemerintah Fajar rasa juga harus menyediakan solusi. Ini yang gantiin TikTok nih untuk berapa orang nih, berapa jutaan orang yang udah aktif berjualan di sini harus ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Nur Podcast hari ini mengundang tamu spesial. Ini ada program baru nih, Storypreneur. Kita akan bercerita tentang para pengusaha yang insya ada banyak pengalaman menarik yang akan mereka ceritakan kepada teman-teman Bang Nur Podcast. Di tayangan perdana ini, alhamdulillah saya mengundang ada Bang Fajri. Beliau CEO dari Hamka Indonesia dan Maharani Official. Hadir bersama saya. Alhamdulillah, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik Bang Nur. Alhamdulillah. Bang, mungkin bisa diceritain ke teman-teman apa itu Hamka Indonesia atau Hamka Bang? Hamka Indonesia. Maharani aja. Kalau Maharani aja. Bisa diceritain sedikit Bang gimana nih apa nih Hamka Indonesia dan Maharani itu? Oke, alhamdulillah. Bismillah. Jadi Maharani itu dan Hamka Indonesia brand fashion yang memang mentargetkan pasarnya itu pasar segmentasinya Muslim, keluarga Muslim dan untuk pria dan juga wanita. Nah, jadi kalau Maharani itu dia khususnya untuk pakaian keluarga perempuan, utamanya perempuan. Kalau yang Hamka ini khusus untuk cowok aja. Okay. Nah, tapi insya Allah nanti planning kita akan ada beberapa brand lagi nanti akan kita keluarin. Dan lokasinya itu, alhamdulillah kita ini di Padang, di Kota Padang. Bukan di Jawa, di mana kita di Kota Padang. Jarang nih yang lokal nih yang mau nasional, calon dan mendunia nih. Amin. Kalau nasional udah, alhamdulillah udah. Kita udah ngirim sampai ke Papua, Jayapura udah. Mantap. Terus ya, tapi masih terus pengembangan pasar lah ya. Dan alhamdulillah Maharani itu sekarang juga sudah ada outlet offline-nya itu di Malaysia. Oh, Masya Allah. Di Malaysia itu di daerah Selangor di Strand Mall namanya. Mantap. Alhamdulillah. Kalau ke Australia pernah ngirim gitu nih? Belum ya. Dulu ada sempat yang mau kerja sama tapi orang Minang yang ada di sana tapi belum lost kontak kayaknya, jadi belum ada kabar. Iya. Nah, alhamdulillah Maharani itu lokasinya dekat Universitas Andalas. Ya, mungkin memang kalau kita lihat orang lainnya seperti konveksi ya, Bang ya. Nah, tapi kalau kita bilang ya kita bukan konveksi lah gitu. Karena kalau konveksi mungkin lebih identiknya dengan seragam atau dia bikin pesanan orang. Kalau kita ini memang sebuah produk, membuat produk itu yang dengan brand fashion gitu. Jadi kita enggak custom apa segala macam itu. Ada sih beberapa produk yang hype-nya kita yang custom, tapi kalau yang baju untuk yang umum itu nggak ada yang custom. Nah, alhamdulillah dibangunnya itu dari tahun 2016 kita nih. Tapi mulai ada brand Maharani itu 2019. Jadi dulu awalnya kita tuh jualin produk orang dulu. Jadi iya, kita jadi reseller orang dulu. Terus kemudian ya berproses lah. 2019 kemudian baru kita memberanikan diri lah untuk bikin brand kita sendiri. Bismillah. Itu pun setelah kita lihat ada pasar, ada ada target yang bisa kita sasar gitu. Daripada kita jualin produk orang, ya kenapa kita nggak bikin brand kita sendiri aja? Ya itu sih sekilas ini perjalanannya gitu. Oke, Bang. Untuk bahan ya Pak, apa sama nggak kayak yang lain di Tanah Abang atau ada di Sumatera Barat sendiri atau gimana Bang? Kalau dulu awal-awal ketika kita bangun brand itu ngambilnya ke Bukit Tinggi. Nah, karena Bukit Tinggi itu kan juga salah satu sentra fashion lah ya. Jadi orang ya biasa orang Minang kan banyak juga di Tanah Abang. Kadang ada juga orang Bukit Tinggi itu yang ngirim ke Tanah Abang atau barang Tanah Abang yang dikirim ke Bukit Tinggi gitu. Awal-awal dulu kita ngambilnya ke Tanah Abang, ke Bukit Tinggi di Aur, kain, terus sebagian ada di Tanah Abang. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah udah ini ya, kita sudah langsung ke distributor yang lebih besar. Jadi udah nggak ke Tanah Abang, tetap masih ada. Kalau yang produk-produk itu masih dalam skala kecil, kita ngambil kainnya gitu.
Tapi kalau ke Bukit Tinggi udah nggak ada lagi. Nah, jadi semua sudah dari Jakarta sekarang Jakarta, itu ya. kirim ke Padang. Alhamdulillah kita tuh gudang kita ada 2 juga. Untuk gudang produksi. Selain di Padang, itu tahun kemarin itu kita buka juga di Bandung. Alhamdulillah. Karena ada juga kain yang kita ambil dari Bandung. Jadi ada tim yang kita tempatkan di sana. Nanti beli kainnya di situ dikirim ke Padang. Itu. Oke. Untuk pembuatannya sendiri gimana Bang? Bang hire ke orang atau udah ada anggota yang bikin jahitnya gimana? Nih. Ini apa perjalanan kami dulu lah ini kan. Jadi 2019 itu kita mulai bikin brand. Itu kita memang niatnya produksinya nggak di Jawa. Karena banyak juga sih. Ada beberapa brand juga di Padang ini. Sebang brand fashion. Tapi mereka produksinya itu di Jawa gitu. Ada yang produksinya di sini, tapi akhirnya memilih ke Jawa karena emang dari segi cost produksi itu lebih murah, gitu ya. Nah, kalau di sini jauh lebih mahal lah. Mahalnya ya kalau dalam hal produksi bisa 2 kali lipat gitu cost produksinya. Nah, kita tuh keliling Sumbar dulu, nyari konveksi untuk gamis, kemeja gitu, baju koko gitu. Keliling Sumbar, ada orang ngasih tahu di Bukit Tinggi, ke Bukit Tinggi kita. Ngasih tahu di Batu Sangkar, pokoknya keliling lah itu, nyari. Ya lebih banyak memang daerah Bukit Tinggi, Payakumbuh sana. Tapi nggak ketemu. Terus dalam perjalanan pulang itu ngobrol-ngobrol kan, karena ini kan dibangun bareng istri. Nah, kenapa kita nggak coba bangun di kampung kita? Kampung kita sekampung nih kan. Ya coba bangun di kampung kita. Ngobrol lah sama ibu mertua, ada nggak sih orang penjahit di sini gitu? Ditunjukin lah, ini ada di sini gitu. Nah, akhirnya kita coba datangin satu-satu, lumayan sih, ada lumayan banyak lah di tempat kita yang bisa menjahitkan. Tapi yang berkenan menjahit waktu itu 1 orang, cuma 1 orang. Itu perjuangan lah. Ya udah, Bismillah, kita coba aja ibu ini menjahit dulu. Karena mungkin biasa lah kalau orang kita tuh wait and see kan, lihat dulu benar nggak nih, ya ini masih baru, lesa bananya kok gitu kan. Baru kalau upah yang kita tawarkan kan memang beda, konveksi dengan tailor penjahit itu kan berbeda gitu. Jadi upahnya dibilang rendah gitu. Padahal dibandingkan di Jawa upah kita udah cukup tinggi gitu. Nah, akhirnya ada 1 orang, pertama kali kita produksi itu 30 piece. Nah, itu kita launching produk 30 piece, alhamdulillah. Nah, berjalannya waktu sekarang tuh udah ada sekitar 50 penjahit. Di situ daerah Simpang Lutut Tinggal itu mungkin ada sekitar 20-an ya, 20-an ya. Ya, sekitar 20-an. Jadi statusnya mereka itu bukan pekerja, Bang, di kita, tapi statusnya mitra. Jadi mereka dibayar upahnya tuh per piece, berapa yang bisa dia jahit. Jadi dulu itu fokus ya orang sana aja, tapi kalau sekarang alhamdulillah udah ada yang dari Lubuk Buaya. Nah, jadi udah ada dari Lubek, udah ada. Kalau yang menjahit di tempat itu dari Pariaman, itu ada berapa orang? 2 orang, 3 orang lah, 4 orang lah sekarang dari Pariaman. Jadi tukang potong Pariaman itu yang motong ada 2, dari pesisir juga ada. Jadi alhamdulillah qadarullah, rezeki dari Allah berkembang lah sampai kondisinya sekarang seperti itu gitu. Dan prosesnya mereka produksi itu bukan sebagai pekerjanya kita. Kalau yang pekerjanya kita itu hanya admin, tim kreatornya kita, terus tim editingnya kita. Kalau semua penjahit, tim potong, itu mereka mitra. Walaupun mereka nginap di tempat kita. Kalau yang dari luar daerah itu nginapnya di tempat kita. Kita kasih tempat tinggal. Tapi itu cowok-cowok sih, bapak-bapak gitu. Ada anak-anak muda juga gitu. Nah, itu kita kasih tempat tinggal. Nah, mereka statusnya tetap mitra. Nanti Sabtu pulang ke Pariaman, nanti Senin pagi datang. Tapi itu apa ya, alhamdulillah ya ketika Covid. Nah, ini kan berat nih biasanya waktu ini kan gimana nih? Kami 2019 baru bikin brand, 2020 langsung Covid kan. Nah, tapi alhamdulillah qadarullah itu ketika Covid itu pentingnya riset pasar lah ya, alhamdulillah.
Tapi yang paling penting itu pertolongan Allah itu dia. Jadi ya itulah ketika COVID. Nah, jadi semua tukang jahit itu kita kumpulin, ya kita kasih tahu lah kondisinya kayak gini, ini entah gimana kondisinya. Jadi kita itu di Maharani itu visi dan misi kita kan, visi kita utama itu memang menolong agama Allah, itu visi kita. Dakwah Ya, sekaligus dakwah Islam. Jadi kita tuh ada pengajian sebulan sekali. Setiap selesai pengajian itu semua tim kita tuh kita kasih beras. Nah, beras 5 kilo mereka dikasih terus. Nah, ketika COVID itu kondisinya kayak gini, pas pengajian itu kita sampaikan, jadi kebutuhan semua penjahit itu tim kita lah semua kita kasih selama 1 bulan. Karena memang sempat turun masalah, tapi nggak terlalu drastis. Cuman kita kan khawatir nanti makin lama makin turun. Itu pas Ramadan itu, Bang, pas Ramadan orang harusnya ramai kan. Ini Ramadan, Masya Allah. Turun, nah kita ini untuk kebutuhan hidup selama 1 bulan, mudah-mudahan setelah ini kita, ya itulah. Terus semua penjahit itu kita ajak berdoa lah sama Allah. Kita nggak tahu doa siapa yang didengar sama Allah. Nah, setelah Ramadan kita riset ulang pasar, siapa sih pasar yang masih bertumbuh ketika COVID ini, yang masih mau belanja. Kita riset, ketemu, kita coba bikin produknya, tetap trial and error kan. Kalau orang kan bikin APD apa semua, kita enggak, kita tetap bikin baju. Konsisten ya. Ya, kita tetap bikin baju tapi riset kita tuh pasar yang masih tetap hidup dan tumbuh ketika COVID. Alhamdulillah ketika kita launching ya, itu langsung kita kan sistemnya PO itu alhamdulillah langsung 3.000 piece waktu itu. Itu Masya Allah, benar-benar kalau dibilang kita yang pintar ya enggak sih, itu emang asli tuh. Berkah dari Allah. Iya, itu dari Allah. Nah, gitu. Itu ini kan banyak nih brand-brand terkenal nih ya, Bang. Gimana Bang menghadapi ya apa, jadi kreatif banget atau yang beda sama mereka, tapi kan lebih banyak stay terus naik pendapatannya gimana nih Bang? Jadi kalau pasar yang Fajri pahami itu ada dia yang namanya Red Ocean sama Blue Ocean, Bang. Jadi tergantung produk kita sih. Produk fashion itu sejauh ini tuh walaupun dia di mana-mana banyak orang jualan baju, dia itu masih statusnya Blue Ocean. Jadi kalau yang Red Ocean itu dia pasar yang udah berdarah-darah. Nah, di situ jualannya tuh udah berdarah-darah, tusuk-tusukan lah gitu. Kalau kita lihat tuh yang Red Ocean tuh misalnya kalau yang jualan teh es di pinggir jalan, banyak tuh ada yang 3.000, 2.000, ya kan. Mungkin nanti sebentar lagi ada 1.500 gitu. Karena itu udah banyak dan nggak bisa dicari unique sellingnya apa. Nah, tapi kalau yang Blue Ocean itu pasarnya itu masih biru, masih enak gitu. Kita jualan pasti ada yang beli gitu. Masih tumbuhnya masih oke gitu. Nah, kita lihat fashion itu walaupun banyak, itu statusnya itu Blue Ocean. Karena pasarnya Indonesia, jumlah penduduknya sekitar 200 juta, itu 200 sampai 300 juta ya. Itu kan 80%-nya Muslim. Iya. Nah, ini pasar yang Masya Allah tumbuh gitu. Bahkan ketika COVID, ya pasar yang masih tetap tumbuh itu salah satunya sementasinya yang Muslim. Itu masih tumbuh 6 sampai dengan 7%. Nah, jadi kalau di Blue Ocean ini kita fokus pemasaran dan branding, itu aja sih. Jadi enggak kita terlalu banyak, karena pasarnya ada, selama kita mau gerak, kita dapat pasarnya. Cuman memang mungkin proses bisnisnya yang agak beda. Dulu offline, sekarang mungkin udah online. Kita bisa mendapatkan pasar yang lebih luas lagi, jangkauannya segala macam gitu. Ya, kita harus inovasi lah ya. Ya, inovasinya seperti itu, supaya pasar yang luas itu bisa kita jangkau. Jadi kalau misalnya offline, memang sudah dibilang cukup sulit lah ya untuk bisa mendapatkan pasar. Paling pasarnya tetap ada, tapi mungkin udah tipis atau udah 50-50. Kita bilang online ini semua, nggak juga bisa dibilang semuanya online. Karena beberapa brand besar dengan offline-nya tetap tumbuh kok gitu. Kita bisa lihat di Padang kan beberapa brand besar tetap tumbuh. Nah, jadi tapi untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi ya online ini yang menjadi pondasi kita yang paling utama. Terus kemudian produk kita tuh apa yang kita bikin, keunikannya apa. Kalau kita kan belum brand besar nih, masih bertumbuh lah kita prosesnya. Masih bertumbuh, ya kita terus mencari gitu. Terus belajar kebutuhan pasarnya apa kita lihat, tapi tetap dengan brandnya kita, kebutuhannya kita gitu. Nah, ini yang terus ya, apalagi sekarang kan banyak
online, ada TikTok, yang kemarin ada regulasi dari pemerintah, Instagram. Nah ini kan harus nggak boleh berhenti stuck di satu titik gitu. Kalau udah enak ini itu aja terus ya, nggak bisa gitu. Kita harus ngikuti perkembangan. Ya, ngikutin perkembangan terus. Terus kemudian yang paling penting itu dari sebuah brand itu adalah kita menjaga kualitas. Itu yang paling penting, Bang. Jadi orang bakalan repeat order lagi sama kita, orang bakalan beli lagi produk kita gitu. Jadi murah, boleh murah, tapi kualitasnya tetap harus dijaga supaya orang tetap beli lagi sama kita. Tapi kan lebih bagus nggak harus murah gitu, karena identiknya murah pasti kualitasnya nggak bagus kan. Nah jadi murah, kalau kita kan kelasnya menengah sama kelas atas, itu target pasarnya kita. Nah kualitas benar-benar kita jaga. Kalau ada masalah kita suruh balikin aja, kita ganti baru, gitu. Atau misalnya kalau ada komplain yang nggak cocok, salah warna misalnya, ya udah kita ganti baru aja. Itu mungkin salah satu kelebihan lah ya. Strategi. Sulit seperti itu di Indonesia, ya banyak yang komplain, orang komplain nggak terima, udah sebab itu merugikan pihak dari perusahaan juga kan, kalau nggak ada servis ke konsumen. Betul. Paling utama tuh selain dari unique selling atau brand, menurut Fajri dari bisnis itu yang paling penting itu pelayanan. Itu yang pertama, pelayanan sama kualitas. Kalau cari brand itu mungkin susah ya, orang mencari apa sih yang identik dari brand kita gitu. Ya itu mungkin butuh proses yang cukup panjang juga, itu juga kita diminta mencari pasar yang spesifik, yang care dengan produknya kita. Ini kan tergantung juga dengan modal usahanya kita gitu. Tapi yang paling utama itu adalah ketika pelayanan kita bagus, orang pasti balik. Gitu. Kalau kualitas produk kita itu bagus, mereka pasti juga akan balik lagi. Dua itu aja sih yang harus dipertahankan. Kita nggak usah bicara yang besar-besar lah, brand kamu harus begini, apa segala macam. Banyak yang brand-brand besar itu akhirnya tumbang ya, jatuhnya karena pelayanannya gitu. Ada masalah tapi nggak direspon. Nah itu yang kemudian harus jadi perhatian utama sih menurut Fajri. Nah ini yang lagi hangat nih Bang, kemarin TikTok. Ini Abang jualannya di mana nih? Ada nggak nih? Karena ya otomatis ada yang teriak di Tanah Abang, teriak jualan saya nggak laku. Abang kan ada juga stand ya atau tempat ya, gimana nih Bang? Kalau kami sejauh ini TikTok itu nggak menjadi saluran penjualan utama. Nah jadi kami nggak terlalu mengikuti TikTok ya, dan alhamdulillah sampai sekarang kondisinya masih oke sih, penjualan masih stabil gitu. Nah, kalau di kami itu fokus membangun saluran distribusinya dengan sistem keagenan sama reseller gitu, dan fokus utama selain itu di Facebook dan Instagram. Nah TikTok ini kalau sama Fajri belum tentu juga dia masalah utama ya. Karena semuanya sama sekarang. Di Shopee video-video itu ada juga, gitu kan. Di TikTok ya sama ada juga. Live di Shopee, di Tokopedia juga ada gitu. Kemudian di TikTok juga ada. Terlepas dari program dia itu yang ada kemudian di ban di Amerika, di mana di luar negeri gitu ya. Beberapa ininya sama. Memang pemerintah harus memikirkan juga sih, ini jutaan orang yang sudah jualan di situ. Nah, ini harus bagaimana gitu. Yang kalau Fajri melihat sekali itu adalah terkait dengan impor yang akan masuk ke Indonesia. Nah, itu barang-barang murah. Mungkin juga itulah Project S itu ya yang di TikTok itu. Bisa jadi juga produk-produk kita kemudian ditiru sama mereka, kemudian dikirim murah dengan kita. Memang upah tenaga kerja lebih murah di sana, dukungan pemerintahnya juga lebih kuat untuk kehidupan ekonomi yang ada di sana gitu. Nah jadi ya pemerintah harus jeli sih melihat banyak sisi, tidak hanya melihat TikToknya saja, karena banyak juga yang platform yang sama. Di Instagram juga ada kok bisa live apa segala macam, cuma mungkin logaritmanya yang berbeda gitu ya dengan TikTok. Kalau menurut Fajri sih masih melihat proses bisnisnya ya. Kalau misalnya di TikTok itu kan
image-nya ini kan di sana barang murah dan kualitasnya juga kualitasnya juga udah banyak yang ngeluh nggak sesuai gitu, nggak cocok gitu ya, walaupun nggak semua gitu. Nah tapi ya itu dia, makanya kalau kita lihat barang-barang yang kelas menengah sama kelas atas kan di TikTok juga nggak terlalu banyak kan. Memang pasarnya TikTok tuh beda dengan pasar yang sudah ada. Apakah mempengaruhi ke Tanah Abang? Nah ini Fajri lihat banyak sisi sih, nggak bisa kita bilang hanya menyalahkan TikToknya saja gitu, nggak seperti itu juga. Iya betul, harus. Jadi mereka sudah coba live tapi kemudian nggak berhasil juga jualan gitu. Ada teman Fajri, dia orang Medan juga itu, punya akun Instagram tuh followernya udah 1 juta lebih lah. Dia tuh nama Instagramnya Tanah Abang, Tanah Abang juga gitu. Alhamdulillah dia tetap jualan aja sampai sekarang gitu. Dan dia memang online dan fokus di Instagram gitu. Fokusnya dia lebih ke situ, bikin live kadang juga di situ dia. Dan beberapa teman yang sekarang Fajrilah setelah TikTok kemarin ada beberapa juga yang udah bikin pengumuman kami mundur nih dari TikTok gitu. Sudah ada yang seperti itu. Kami juga ada rencana nih, tapi belum ada. Karena memang TikTok tuh bukan sarana penjualan utamanya di kami gitu. Kami merasa bahwa dengan saluran distribusi ke agenan dan reseller itu akan lebih bisa menjangkau pasar yang lebih dekat. Tinggal agen dan reseller ini kita latih terus cara penjualannya dengan sistem online ya. Kita tuh agen resellernya semuanya online. Nah, penjualannya itu di mana? Di Facebook dan Instagram. Karena memang target pasarnya kami itu masanya ada di Facebook dan Instagram. Untuk di TikTok itu kan lebih ke generasi Z, barang-barang seperti itu. Jadi makanya TikTok itu tidak menjadi saluran utama kami. Tapi kalau pemerintah nggak ada masalah. Sejauh ini nggak ada masalah. Tapi selama ini ya kadang kita tergoda juga, di TikTok begini gitu. 4M, 5M, penghasilannya dalam sehari bisa. Nah, itu apa masih perlu dibuktikan juga tuh 4M itu. Ya kan, tapi kalau sama kami melihat ya teman-teman ada yang jual murah-murah. Kadang kita bingung juga Bang, lihat dia gamis dia jual 25.000, 45.000 gitu. Ini apalagi mudah. Iya. Apalagi jahit ya. Kainnya dari mana? Walaupun TikTok katanya ngasih free ongkir kan, makanya terus kasih kupon-kupon. Tapi kemarin kan udah ada tuh brand owner kosmetik yang kemudian bikin reels di Instagram. Dia bilang dulu punya brand kosmetik, cukup disupport sama TikTok, dikasih free ongkir, dikasih kupon banyak apa segala. Setelah berapa lama tiba-tiba ada barang yang sama, jenisnya, tipenya, bentuknya gitu, skincare juga, akhirnya dikeluarkan kayaknya itu dari apa ya, ceritanya segitu ya. Nanti ada videonya Fajri share di Facebook. Nah, ya kan, ada yang menjelaskan akhirnya setelah produk itu keluar malahan dia nggak disupport lagi sama TikTok. Nah, kalau menurut Fajri itu pemerintah ya kan harus melihat juga pemerintah Cina ini sebagai contohnya. Pemerintah Cina itu benar-benar support yang di bawahnya gitu. Dia memang punya target menguasai dunia. Masyarakatnya nih apa yang bisa saya support, kalian bikin apa saya support, kalian bikin apa saya support. Jadi aplikasi yang memang benar-benar itu kan aplikasi bikinan negara dia sendiri gitu kan. Nah, tidak ada campur tangan negara lain. Kalau kita lihat kan beberapa aplikasi ini justru investornya dari luar kan, dari luar. Nah, pemerintah Fajri rasa juga harus menyediakan solusi. Ini yang gantiin TikTok nih untuk berapa orang nih, berapa jutaan orang yang udah aktif berjualan di sini harus ada gitu. Ya, kenapa enggak dibuat TikTok versi Indonesianya ya? Betul. Kenapa nggak dibikin gitu? Banyak kok yang bisa buat aplikasi. Dan kalau nggak salah Maharani udah ada aplikasinya ya? Udah ada di Play Store. Maharani aja udah bisa bikin aplikasi. Nah, harusnya ya itu. Jadi harus ada solusi sih dari pemerintah tuh. Walaupun mungkin fungsinya pemerintah tuh regulator ya. Tapi kalau menurut Fajri ke depan itu ya pemerintah nggak cukup jadi regulator, tapi memang harus ikut terjun campur tangan gitu. Apa nggak kita bikin juga e-commerce sendiri di bawah pemerintahan yang memang disupport. Walaupun mungkin sudah ada ya Bang. Cuman mungkin karena regulasinya itu memang mungkin agak susah juga berkembang. Ada beberapa ya yang udah jadi di bawah BUMN, itu udah tahu juga sih Fajri. Terus kemudian ada juga kita ikut dalam
aplikasi online penjual online yang bisa diikuti oleh seluruh BUMN dan pemerintah. Nah, tapi itu kan umum, nggak bisa hanya untuk ini aja. Jadi kita tuh bisa ikut penunjukan langsung yang dari pemerintah gitu kan. Nah tapi kemudian Fajar rasa pemerintah harusnya bisa lebih dari itu sih, harusnya gitu ya. Kalau Cina aja bisa seperti itu, dan Fajar rasa nggak ada salahnya sih pemerintah juga, iya mencoba juga untuk melakukan itu gitu.